Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita kembali di pertemuan kali ini melanjutkan kajian sirah Nabawiyah alaihi salatu wassalam, perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam satu ayat yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini penuh dengan nilai ijaz, ada nilai kemukjizatan di sini. Karena Allah mengatakan sungguh sudah ada untuk kalian ataupun bagi kalian pada diri Rasulullah uswah. Bagi kalian ini mencakup semua kalian. Ini nilai ijaznya kata para mufassirin. Siapapun kalian, sebagai seorang bapak kalian punya pedoman pada baginda Rasul. Sebagai seorang warga kalian punya pedoman pada baginda Rasul, karena dulu beliau juga seorang warga. Sebagai seorang pemimpin, kalian juga punya pedoman pada baginda Rasul, karena juga beliau pemimpin. Sebagai menantu, kalian punya pedoman, karena baginda Rasul juga seorang menantu. Mertua, baginda Rasul juga seorang mertua. Kondisi status sosial masyarakat Anda, barangkali Anda mengatakan saya fakir. Sefakir-fakirnya Anda tidak pernah mengikat perut Anda dengan batu untuk menahan rasa lapar. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Anda fakir, Anda punya pedoman, itu Rasulullah. Kalau Anda kaya, Anda juga punya pedoman, itu Rasulullah. Sekaya-kayanya Anda tidak pernah berkurban sampai 1000 ekor kambing ketika hari raya. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Anda kaya, Anda punya pedoman pada baginda Rasul. Apapun status Anda punya pedoman pada baginda Rasul. Maka Allah bersumpah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Uswah dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, yang menunjukkan semua pedoman kita itu ada pada baginda Rasul. Pedoman kita ada pada baginda Rasul. Hayatul kadah, hidup yang sulit, hidup yang berat pernah dilalui oleh baginda Rasul. Hidup yang aman pernah dilalui oleh baginda Rasul. Hidup dalam kondisi perang pernah dilalui oleh baginda Rasul. Hidup terzalimi itu juga pernah dirasakan oleh baginda Rasul. Semuanya pernah dirasakan oleh baginda Rasul, dan kalian punya teladan pada diri Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, penghujung pembahasan kita kemarin kita berbicara tentang wahyu pertama turun, dan itu turun di Gua Hira. Umur baginda Rasul ketika itu 40 tahun, artinya 30 tahun sampai 40 tahun Rasulullah sudah mulai bertahanus. Beliau sudah mulai bertahanus, berkhalwah di Gua Hira. 40 tahun, 35 tahun baginda Rasul membangun Ka'bah. 40 tahun wahyu pertama diturunkan. Saya sering mengatakan kita tidak butuh cerita baginda Rasul didramatisasi dengan berbagai macam kisah-kisah palsu. Kisah baginda Rasul sudah cukup indah, tidak perlu Anda palsukan. Nanti kita di penghujung pembahasan daurah kita menyebutkan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan sirah baginda Rasul. Dikabarkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, itu api yang diibadahi oleh Majusi tidak pernah padam, dan tiba-tiba di hari kelahiran baginda Rasul itu padam. Itu tidak ada riwayat. Dikabarkan bejana-bejana, piala-piala minumnya raja-raja Kisra yang berjumlah 14 itu berjatuhan ketika lahirnya baginda Rasul, yang ditakwilkan akan wafat 14 raja dari Persia. Itu juga tidak ada riwayat. Sering kita dengar Rasul ketika hijrah masuk ke dalam Gua Hira dan kemudian datang laba-laba menutupi pintu gua. Itu tidak ada riwayat.
Kita dengar ada merpati, 2 merpati yang bertelur di pintu gua sehingga orang Quraisy itu tidak menyadari kalau Rasul di dalam. Itu tidak ada riwayat. Termasuk salah satu yang tidak ada riwayat ketika datangnya wahyu. Baginda Rasul dalam kondisi ketakutan, kemudian beliau pulang ke keluarganya Khadijah. Di rumah Khadijah, baginda Rasul mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Rasul dalam kondisi ketakutan. Istri yang baik, Anda takut, dia yang menghibur, dia yang membahagiakan Anda. Dia yang menghilangkan rasa kekhawatiran. Kamu itu orang baik, kata Khadijah. Tu'inul kadh, kalau orang butuh, engkau orang yang pertama kali membantu. Kalau datang tamu, engkau orang paling memuliakan tamu. Kalau ada orang butuh sesuatu, engkau yang paling bersegera memenuhi kebutuhannya. Orang sepertimu itu tidak mungkin tertimpa dengan kemakruhan dan keburukan. Khadijah tahu dengan fitrahnya, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, tidak mungkin kebaikan dibalas dengan keburukan. Maka satu kisah palsu lainnya, rupanya ketika datang Jibril di waktu kedua, Khadijah, Rasulullah dalam kondisi diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Khadijah, "Hada Jibril atana." Jibril sudah datang. Kemudian Khadijah yang tadinya menutupi rambutnya dengan khimar, kemudian membuka khimarnya sehingga terbuka rambutnya. Tujuannya apa? Khadijah ingin memuji Jibril. Kalau itu Jibril, pasti Jibril akan pergi kalau rambutnya terbuka. Kalau itu setan, setan akan menyukai dan tidak akan pergi. Maka Khadijah membuka rambutnya. Rupanya Jibrilnya langsung menghilang. Khadijah mengatakan itu betul Jibril, bukan setan. Itu riwayat palsu. Kita tidak betul. Tadi cantik ya. Ya ini betul ya. Masya Allah. Paham sekali Khadijah. Pintar sekali kerja. Rupanya palsu. Khadijah memang pintar. Tapi kita tidak butuh Anda dramatisasi kisah baginda Rasul. Kisah baginda Rasul sudah sangat indah. Kita khawatir nanti datang orang lain mengambil hukum dari kisah palsu. Karena sirah baginda Rasul Anda bisa mengambil hukum. Maka dari kisah tadi muncul hukum, wanita di rumah harus menutup kepala. Dari mana hukumnya? Karena Khadijah menutup kepalanya di rumah. Wanita di rumah jangan membuka kepala, karena syaitan akan menyukai wanita membuka kepala. Anda masuk rumah mengatakan bismillah, sudah cukup untuk menghalangi syaitan masuk rumah. Jangan dikasih masuk dulu, bismillah. Bismillah, dia tidak akan masuk. Silahkan di rumah Anda boleh membuka kepala Anda, tidak ada masalah. Jadi kita menggali hukum dari kejadian yang palsu. Kita tidak butuh itu. Tidak perlu kita dramatisasi. Kisah Rasul itu sudah sangat indah. Indah sekali. Tidak butuh harus ada hadis palsu, hadis maudhu, harus ada. Ini bukan sinetron, tapi ini fakta kehidupan yang kita jadikan ibrah. Kita jadikan pengalaman kehidupan kita jadikan ini teladan kita dalam hidup. 40 tahun Khadijah, Rasul 40 tahun, dan ketika itu Rasul diturunkan wahyu pertama kali. 5 ayat dari awal surat Iqra. Bacalah. Apa yang harus kita bacakan dan tidak ada bacaan ketika itu. Bacalah apapun yang Allah ciptakan. Jadikan semua alam semesta ini sebagai bahan perenungan Anda untuk kembali kepada Allah. Bacalah. Iqra wa rabbukal akram. Turun 5 ayat itu baginda Rasul disempitkan. Maka saya mengatakan, jadi penuntut ilmu, jadi ahli ilmu itu akan Anda lalui masa-masa berat. Tidak mungkin Anda dapatkan ilmu dengan cara gampang, tidak mungkin. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka harus mendirikan qiyamul lail dan salat malam, salat witir. Imam harus salat malam, penuntut ilmu harus salat malam, para ustaz harus salat malam, para dai harus salat malam. Karena sangat berat kita lalui kehidupan tanpa salat malam. Ilmu itu berat, wahyu itu berat. Maka Jibril menghimpit tubuh baginda Rasul. Bahkan tulang belulangnya baginda Rasul hampir runtuh. Hampir runtuh tulang belulang baginda Rasul. Allah ingin mengatakan, apa yang kami turunkan kepadamu itu berat. Pulang baginda Rasul kepada Khadijah. Khadijah istri pertama baginda Rasul. 26 tahun hidup dengan baginda Rasul sampai wafat tahun 10 setelah kenabian. Tidak pernah baginda Rasul berta'addud, berpoligami. Kemarin selepas kita daurah, ada yang bertanya tentang bagaimana kita menjawab mereka orang orientalis mengatakan Rasul itu punya nafsu besar. Istri 11 yang sudah beliau gauli,
dua belum pernah dicampuri. Ada 13 istri baginda Rasul. Ketika Rasul muda umur 25 tahun itu menikah dengan Khadijah, umur 40 tahun itu bertahan dengan Khadijah sampai 26 tahun. 41 tahun umur baginda Rasul baru wafat Khadijah, beliau tidak pernah poligami. Kalau nafsunya besar, saat muda itulah beliau akan meraih semua kenikmatan untuk nafsunya. Tapi itu tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Maka saya sedikit ingin melihat istri-istri baginda Rasul. Apa motif baginda Rasul memiliki 11 orang istri yang pernah beliau gauli dan 2 yang tidak pernah beliau campuri. Kita lihat Khadijah 40 berbanding 25 tahun hingga 26 tahun bertahan dengan baginda Rasul, tidak pernah beliau poligami. Saudah binti Zum'ah itu umurnya ketika dinikahi oleh baginda Rasul 66 tahun. Umur baginda Rasul 51 tahun. Maka saya sering mengatakan, ibu-ibu kalau suami anda selalu bercerita tentang Aisyah, ingatin dulu tentang Saudah. Jangan tiba-tiba Aisyah. Maunya yang lebih muda dari istri pertama. Nikah ketiga harus lebih muda dari istri kedua. Nikah keempat harus lebih muda dari istri ketiga. Ingatin dulu, sebelum Aisyah ada yang bernama Saudah, umur 66 tahun. Apa yang anda harapkan dari syahwat kalau wanita anda itu umurnya 66 tahun? 66 tahun. Rasul menikahi Saudah hanya sebatas untuk menjaga agama Saudah. Umur sudah tua, tidak mungkin ada orang lain yang akan menikahinya. Suaminya sudah wafat dalam kondisi muslim, harus diselamatkan. Kalau tidak, kaumnya akan menggiringnya kembali kepada kekufuran. Baginda Rasul menyelamatkan Saudah. Di mana motif syahwat? Aisyah dinikahkan oleh baginda Rasul, beliau dipinang umur 9 tahun, beliau mencampurinya umur 11 tahun. Ketika itu umur Rasul sudah tua, 53 tahun. Tidak ada yang dilakukan oleh baginda Rasul kecuali menguatkan persahabatan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya dengan kejadian itu ada hikmah besar nantinya. Aisyah ini akan jadi perawi terbanyak dari kalangan wanita terhadap hadis-hadis baginda Rasul. Kita bayangkan kalau isi baginda Rasul semuanya 60 tahun, siapa yang menghafal hadis? Ada Aisyah. Tidak pernah dinikahi seorang wanita pun dalam kondisi perawan melainkan Aisyah. Maka Aisyah mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kalau engkau punya kambing, engkau akan mengembalakan kambingmu di satu padang rumput. Satu padang rumput yang pertama itu tidak pernah terjamah dan tidak pernah tersentuh. Padang rumput yang kedua itu sudah pernah dijamah dan sudah pernah disentuh. Kemana engkau gembalakan kambingmu?" Rasul mengatakan, padang rumput yang pertama. Aisyah maksudnya yang pertama, istri ini masih perawan, belum pernah disentuh. Yang lain cuma janda-janda. Apa yang paling engkau minati? Rasul mengatakan padang rumput yang pertama. Aisyah tidak pernah cemburu lebih besar melebihi kecemburuannya kepada Khadijah. Padahal beliau tidak pernah dimadu dengan Khadijah. Tidak pernah dimadu dengan Khadijah. Saking seringnya baginda Rasul menyebutkan Khadijah. Sedikit beliau sembelih, ambil sembelihan, ambil dagingnya, bawa ke rumah kawan-kawannya Khadijah. Bagi ke rumah kawan-kawannya Khadijah. Aisyah cemburu. Ajuz, wanita tua itu masih engkau ingat? Sudah lama mati, engkau masih ingat wanita tua itu? Kecemburuan. Rasul mengatakan, dari wanita tua itu dia mengimani ketika orang mengkafiriku. Dia memberikan hartanya ketika orang melarangku. Dia memberikan kasih sayangnya ketika orang membenciku. Semua anak-anakku itu datang darinya. Allah sudah mengganti untuk anda yang lebih baik, maksudnya dirinya dan lain-lainnya. Rasul mengatakan tidak ada yang lebih baik darinya. Maka para ulama kita berselisih siapa yang paling baik dari Ummahatul Mukminin. Dua pandangan, Khadijah atau Aisyah. Kalau versi saya kita kumpulkan dua-duanya. Yang terbaik itu terbaik pada masanya. Di masa pertama terbaik untuk Rasul Khadijah. Di masa selanjutnya terbaik untuk Rasul itu Aisyah. Tidak perlu kita perdebatkan. Ini mana yang terbaik, Khadijah, Aisyah, dalilnya apa? Oh, ini dari Quran, dari hadis. Terbaik di masanya Khadijah. Terbaik di masa selanjutnya Aisyah. Maka Allah menghendaki demikian.
Ini isi-isi baginda Rasul. Kita lihat selanjutnya Rasul menikahi dengan Hafsah, seorang janda. Umar mendatangi Utsman ketika putrinya baginda Rasul sudah wafat, istrinya Utsman. Maukah engkau menikah dengan anakku? Utsman diam. Beliau menawarkan kepada Abu Bakar, beliau diam. Kalau kita punya putri, cari laki-laki yang saleh, Pak. Jangan tunggu si putri yang cari, kita yang cari. Mau tidak engkau menikah dengan anakku? Utsman menawarkan Abu Bakar diam. Rupanya tiba-tiba baginda Rasul lebih baik dari mereka berdua datang meminang Hafsah. Abu Bakar mengatakan, engkau marah kepadaku ketika aku diam dan tidak menerima pindangan anakmu, karena aku tahu Rasulullah akan meminangnya. Rasul akan meminangnya. Tujuannya untuk membuat persahabatan. Ini penting sekali dalam perjalanan dakwah baginda Rasul. Abu Bakar, Umar. Tidak ada yang lebih mengikat persahabatan melebihi daripada as-sihr, besanan. Ini dilakukan oleh baginda Rasul. Beliau menikahi Ummu Habibah, seorang janda yang punya suami Abdullah ibn Jahsy, ikut hijrah ke Habasyah. Tiba-tiba sampai ke Habasyah. Abdullah ibn Jahsy ini satu dari 3 orang di masa jahiliyah, tapi agamanya agama masih murni dan agamanya masih bersih. Abdullah ibn Jahsy agama Nasrani, masih tulen, masih murni. Waraqah ibn Naufal agama Nasrani, masih tulen, masih murni. Amr ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail agama Nabi Ismail, masih murni. 3 orang ini orang jahiliyah menyembah berhala, mereka tidak sedikit pun menyembah berhala. Cuma masalahnya Abdullah ibn Jahsy ikut beriman kepada Rasul, hijrah ke Habasyah. Sampai ke Habasyah bertemu kembali dengan agama Nasrani, kembali keluar Islam, masuk Nasrani. Anda bayangkan seorang janda, ini bapaknya itu Abu Sufyan, pemuka Quraisy yang masih kafir. Dia janda di negeri seberang. Suaminya sudah keluar dari agama Islam. Kalau bukan Rasul menikahinya, kemungkinan terbesar dia akan kembali ke kampung halamannya, akan kembali kepada kekufurannya. Rasul menikahinya, dan ini wanita Rasul yang paling banyak maharnya, karena bukan Rasul yang membayarnya, tapi An-Najasyi. 400 dinar dibayar tunai oleh Najasyi untuk pernikahan Hafsah, pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Kita lihat efeknya ke depan ini sangat besar. Rupanya ini anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ke depan akan membanggakan dirinya. Anakku termasuk istri baginda Rasul. Akhirnya memuatkan beliau untuk masuk Islam. Ini semua motif-motif baginda Rasul. Ada Zainab bintu Khuza'ah, umur 60 tahun. Baginda Rasul masih berumur 56 tahun. Motifnya juga untuk menjaga agamanya, karena suaminya wafat ketika perang Uhud. Rasul menjaga agamanya. Punya Zainab binti Jahsy, seorang janda, dan ini istri dari anak angkatnya baginda Rasul, Zaid ibn Harisah. Dulu ada hukum anak angkat mewarisi sama seperti anak sendiri. Datang Islam membatalkan, tidak ada istilah anak angkat yang mewarisi seperti anak sendiri. Maka Rasul diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahsy setelah ditalak, diceraikan oleh Zaid ibn Harisah. Tujuannya apa? Supaya hukum tabani anak angkat ini hilang. Bukan seperti konsep jahiliyah. Ini motif baginda Rasul. Ada Ummu Salamah, janda, tidak terlalu tua ketika dinikahi oleh baginda Rasul, istrinya Abu Salamah, tapi beliau janda yang banyak anak. Kabilahnya Makhzumiyah, artinya satu kabilah dengan Abu Jahal. Beliau sekarang di Madinah, siapa yang menjaganya? Siapa menafkahi anaknya? Kalau tidak ada yang menjaga dan menafkahi anaknya, beliau akan kembali ke Mekah kepada kabilahnya Makhzumiyah. Kabilah yang sangat kufur, sangat membenci baginda Rasul ketika itu. Maka Rasul menikahinya, janda banyak anak. Ini Ummu Salamah. Wafat Abu Salamah orang ikut hijrah ke Habasyah, ikut hijrah ke Madinah. Rasul mengajarkan, Allahumma abdilni khairan minha, ya Allah, yang sudah engkau ambil maka ganti aku dengan lebih baik. Ummu Salamah berpikir, siapa lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Siapa yang lebih baik? Ikut hijrah 2 kali. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi kalau suami wafat, ibu-ibu di rumah boleh baca doa itu. Ya Allah, ganti dengan lebih baik. Insya Allah kalau Anda yakin ikhlas dapat lebih baik. Tapi jangan suaminya masih hidup.
Ya Allah ganti dengan lebih baik. Itu enggak jadi baik dia. Ya, kita lihat ada Sofia, janda Yahudi, anak pemuka Yahudi, dipenggal kepalanya oleh baginda Rasul. Anda bisa membayangkan, pemimpinnya sudah Anda penggal, kaumnya pasti akan sangat membenci. Baginda Rasul membuat pendekatan lain, menikahi tawanan yang merupakan anak pemimpin tersebut. Yahudi dari kaumnya akhirnya banyaknya masuk Islam. Ini motif baginda Rasul. Ada Maimunah, juga seorang janda yang datang kepada baginda Rasul menghadiahkan dirinya. Hadiah tidak bisa ditolak. Datang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Wa imra'atun, yang datang wahabat nafsaha lin-nabi, memberikan dirinya untuk baginda Rasul. In arada an-nabi an yastankihaha, kalau Rasul ingin menikahinya maka Allah izinkan. Ini Maimunah. Juwairiyah binti Haris, itu ketika perang Bani Mustalik, terjadi perang yang berpecah belah. Bapaknya Haris itu pemuka kabilah kaumnya, ditawan oleh baginda Rasul. Kaum Bani Mustalik itu lebih daripada 400 orang. Para sahabat mengambil tawanan, budak, wanita, anak-anak semua diambil. Rupanya datang Haris ingin menebus Juwairiyah putrinya. Beliau menebus dengan banyak puluhan ekor unta. Rupanya ada 2 unta yang paling beliau gemari dan senangi. 2 unta itu beliau simpan di belakang kebun. Beliau datang kepada baginda Rasul dengan unta lainnya. Rasulullah, ini tebusan untuk anakku, putriku Juwairiyah. Rasul mengatakan, bagaimana dengan 2 ekor unta lagi? Harus terkejut, ini 2 ekor unta lagi sudah saya simpan. Tiba-tiba Rasul mengatakan, bagaimana dengan 2 ekor unta lagi? Beliau langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Rasul memerdekakan Juwairiyah tanpa tebusan dan beliau menikahinya. Para sahabat yang punya 400 tawanan Bani Mustalik mengatakan, bagaimana kita menawan pesanan baginda Rasul? Ini pesan baginda Rasul semua, bagaimana Anda menawannya? Akhirnya mereka semuanya memerdekakan, melepaskannya, dan mereka masuk Islam. Itu motif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau menikah. Punya 11 istri seumur hidupnya. Wafat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Wafat Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah, itu wafat sebelum wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Khuzaimah ini yang kita kenal dengan Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Istilah dulu ada, sekarang nggak pernah ada. Ada bapak orang miskin, nggak ada. Yang ada nama kampus Abu Yazama. Ibu orang miskin ada, nggak ada. Ini ibu orang miskin. Dia paling gemar ini Khuzaimah, Zainab ini selalu memberikan sedekah infak untuk orang miskin yang butuh, selalu beliau hadir di depan. Wafat suaminya di perang Uhud, siapa yang menafkahinya, siapa yang akan membantu orang miskin, maka baginda Rasul hadir menikahinya. Menikahi janda untuk membantu orang-orang miskin, menguatkan dia kembali membantu orang miskin. Jangan tiba-tiba suaminya wafat dia akan mengatakan, saya tidak punya lagi nafkah untuk saya berikan untuk orang miskin. Rasul membantunya. Ini motif baginda Rasul. Dari mana Anda mengatakan seperti dikatakan oleh orientalis barat? Rasul itu punya syahwat yang luar biasa. Rasul itu laki-laki yang hiper. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diberikan 2 kekuatan kalian. Tapi kekuatan itu bukan bermaksud kekuatan syahwatiyah. Ini Rasulullah. Kalau beliau karena syahwat, umur mudanya beliau habiskan dengan wanita-wanita muda. Justru umur mudanya beliau habiskan dengan janda-janda tua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam istri pertamanya itu Khadijah. Yang terbaik untuk Rasul di saat itu adalah Khadijah. Datang wahyu kepada Khadijah. Khadijah mengatakan, aku akan membawamu kepada pamanku Waraqah ibn Nawfal. Dia bawa kepada Waraqah ibn Nawfal sampai kepada Waraqah. Waraqah mengatakan, uksus liya ibn Nawfal, wahai anak pamanku, tolong ceritakan apa yang terjadi. Baginda Rasul menceritakan, tiba-tiba aku dalam kondisi bertahan, terus datang sosok kemudian menghimpitku mengatakan, ikra, ikra, ikra. Waraqah mengatakan, hadza namus, namus yang membawa berita secara tersembunyi, yang beliau maksud Jibril. Itu Jibril. La yukhrijanna, engkau akan dikeluarkan, engkau akan dizalimi, mereka akan membunuhmu. Rasul terkejut. Mereka mengatakan, aku al-amin,
aku yang terpercaya, mereka semua memberikan harta-harta mereka, menyimpannya di rumahku. Bagaimana mereka akan mengeluarkan diriku? Kalau aku masih muda, kata Waraqah, aku akan jadi orang yang pertama membantu dakwahnya. Itu turun wahyu pertama. Setelah itu rupanya 40 hari Rasulullah SAW tidak pernah turun wahyu, dikenal dengan masa fatratil wahyu. Wahyu berhenti 40 hari. Di sini muncul banyak kisah palsu. Tiap hari Rasul keluar ke bukit. Ada yang mengatakan bukit Uhud. Di mana Uhud? Di Mekah. Ada yang mengatakan ke Jabal Abul Khabsah. Keluar baginda Rasul ingin bunuh diri karena wahyu tidak pernah turun. Itu kisahnya palsu. Yang ada Rasulullah dalam kondisi kekhawatiran. Beliau takut wahyunya tidak akan datang lagi. Rupanya hikmah Allah mengatakan lain, supaya muncul kerinduan pada diri baginda Rasul untuk wahyu. Muncul kerinduan, wahyu, kapan wahyu turun? Kapan wahyu turun? Setiap beliau gelisah, Jibril datang mengatakan, anta Muhammad Rasulullah haqqan. Engkau wahai Muhammad Rasul Allah. Engkau Rasul Allah, tidak perlu gelisah. Turun, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan. 40 hari cukup menjadikan baginda Rasul itu sangat merindui turunnya wahyu. Maka wahyu selalu ditunggu. Yang paling dirindui oleh para sahabat itu turunnya wahyu. Wafat baginda Rasul, Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Wafat sosok yang dulu kepadanya turun wahyu. Sekarang wahyu tidak akan turun lagi. Kalau ada yang mengatakan wahyu masih turun, dusta. Wahyu turun dalam mimpiku, dusta. Itu dusta. Itu semuanya dusta. Datang Rasul Abu Bakar dengan Umar mengunjungi Ummu Aiman yang dulu pernah mengasuh baginda Rasul, istri daripada Zaid bin Harithah. Kemudian Ummu Aiman menceritakan Rasulullah dan Ummu Aiman menangis. Abu Bakar bertanya, kenapa engkau menangis? Rasul sudah wafat, wahyu tidak akan turun kembali. Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Yang paling mereka rindukan wahyu, dan itu yang paling dirindukan oleh baginda Rasul. 40 hari wahyu tidak turun. Kemudian wahyu beriringan turun kembali sampai wafatnya baginda Rasul. Macam-macam bentuk wahyu yang turun kepada baginda Rasul, baik dalam bentuk mimpi yang nyata. Rasul 6 bulan sebelum diturunkan Iqra, beliau setiap bermimpi, beliau langsung melihat mimpinya jadi kenyataan di pagi harinya. Mimpi, melihat mimpinya jadi kenyataan. Maka mimpi itu 3. Datang dari Allah, dan itu bagian dari wahyu kata Rasul. Ataupun datang dari syaitan, itu wiswasnya syaitan. Ataupun keinginan hati yang kuat di siang hari, kemudian anda terfikir dan terbawa dalam tidur anda dan menjadikan mimpi. Jangan dikira itu juga dari Allah. Anda tiba-tiba pengen kali makan sate karena hari puasa, tiba-tiba waktu tidur sore hari lagi makan sate. Maka itu keinginan yang kuat di hati anda. Maka saya mengatakan anda tidak mungkin bermimpi menjumpai baginda Rasul kalau anda tidak mencintai baginda Rasul. Kalau tidak ada di hati anda keinginan yang kuat untuk menjumpai baginda Rasul, tidak mungkin. Kemarin juga ada bapak yang bertanya, bagaimana dengan syaitan itu tidak bisa menyerupakan dirinya seperti Rasulullah dalam mimpinya? Betul, syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya seperti Rasulullah, tapi syaitan itu bisa membentuk menyerupai sesuatu sosok laki-laki lain, kemudian mengatakan aku Rasulullah. Makanya kalau anda ingin bermimpi melihat baginda Rasul, anda harus tahu sifat baginda Rasul, fisiknya seperti apa, alisnya seperti apa, hidungnya seperti apa, mulutnya seperti apa, dagunya seperti apa. Matanya baginda Rasul bulat dan besar, dahinya baginda Rasul itu agak kebesaran, telinganya baginda Rasul itu besar, dan dagunya panjang. Itu Rasulullah. Kalau anda mengenal fisiknya, terbawa dalam mimpi sama seperti fisik baginda Rasul, baru itu Rasulullah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Anda tidak pernah mengenal baginda Rasul, tiba-tiba datang syaitan mengatakan aku Rasulullah, anda datang mengatakan saya bermimpi berjumpa Rasulullah. Kayak Imam Malik bertanya, anda tahu Rasulullah sifatnya seperti apa? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana anda tahu kalau itu Rasulullah? Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Itu turun wahyu. Ada mimpi, ada ilham di sanubari Nabi, ada yang seperti gemerincingnya lonceng. Itu paling berat untuk Rasulullah. Keluar keringat baginda Rasul ketika turun wahyu.
bahkan lebih berat daripada beban unta, kata baginda Rasul. Boleh duduk dalam kondisi tidak berdiri dan terdiam. Para sahabat sudah tahu ini Rasul sedang turun wahyu kepadanya. Keluar keringatnya baginda Rasul, membasahi dan mendinginkan tubuhnya seperti gemerincing lonceng yang bisa didengar oleh baginda Rasul, dan itu sangat berat untuk baginda Rasul. Wa huwa asyadduhu alayya, ini wahyu paling berat untukku. Ini beban-beban yang ditahan oleh baginda Rasul hanya sebatas Anda dan saya itu mendapatkan hidayah. Supaya saya dan Anda mendapatkan hidayah, Rasul menahan beban-beban berat itu. Lonceng. Ada kalanya wahyu turun dalam bentuk laki-laki. Seringnya Jibril menyerupai Dihiyah Al-Kalbi, sahabat baginda Rasul yang tampan Dihiyah Al-Kalbi. Datang menyerupai laki-laki, itu wahyu yang ringan untuk baginda Rasul, karena sifatnya ngobrol dengan Jibril langsung. Ataupun dalam bentuk dari belakang hijab seperti Isra Mi'raj, Rasul ke Sidratul Muntaha, Allah berfirman tanpa perantara kepada baginda Rasul dari belakang hijab. Ini berbagai macam wahyu, bentuk wahyu yang turun kepada baginda Rasul. 40 hari tidak ada wahyu, tiba-tiba Allah turunkan kembali. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang sedang berselimut. Rasulullah yang kekhawatiran, Rasulullah yang dalam kondisi ketakutan. Fa'anzir, sekarang sudah tiba tugas mulia, hendaknya engkau membawa hidayah untuk alam semesta. Bangun, berikan peringatan. Dalam ayat yang lain dikatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahi. 3 tahun pertama dakwah masih dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Orang yang paling dipercaya oleh baginda Rasul di masa jahiliyah, Abu Bakar, dulu bernama Atiq. Datang kepada Atiq yang kita kenal Abu Bakar, Rasul mengatakan, ala ukallimuka fi amrin, mau tidak aku bicara denganmu sesuatu yang kadangkala akan mengejutkan dirimu. Rasul mengatakan, aku Nabi Allah Bashir wa Nathir. Abu Bakar langsung mengatakan, aku tidak pernah mengenali dirimu. Abu Bakar dengan Rasul umurnya itu hampir sebaya. Aku tidak pernah mendapati dirimu dalam keburukan, dan aku tidak pernah mendapati darimu kebohongan. Abu Bakar beriman. Imannya kalau Anda letakkan di satu kifah, di satu timbangan, maka iman umat di satu timbangan yang lain masih berat timbangannya Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam, beruntung para sahabat besar sabiqun al-awwalun, dari 10 para sahabat yang dijamin masuk surga masuk Islam. Utsman masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Sa'id ibn Zaid masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Zubair masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Abi Talha masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Itu 10 mubasysyirin bil jannah yang dikabar gembira masuk surga, itu semua perantara Abu Bakar. Anda jangan lagi menghitung berapa pahalanya. Yang besar-besar tadi itu masuk Islam. Masuk Islam dari tangan beliau, mereka para abid. Hamba-hamba sahaya yang lemah juga masuk Islam dari tangan beliau. Beliau disukai oleh pembesar, oleh orang terhormat, dan beliau juga disukai oleh orang-orang yang rendah. Masuk Islam. Dakwah sirriyah 3 tahun sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibnu Abil Arqam. Masuk Islam Arqam juga lewat perantara Abu Bakar. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 40 masuk Islam, dan kebanyakan mereka dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih muda. Khadijah yang pertama dari wanita, Ali yang pertama dari anak-anak, Abu Bakar yang pertama dari dewasa, Zaid yang pertama dari hamba sahaya. 40 sekian masuk Islam, masih dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Rupanya tahun keempat Allah turunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sekarang keraskan, gaungkan dakwah, berpaling dari orang-orang jahil, orang-orang musyrik yang jahil. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, mulai dengan mendakwahi keluargamu. Ini bukan kita kayak ustaz, kita dakwah di luar keluarga lupa. Anzir ashiratakal aqrabin. Rasul mulai mengumpulkan orang-orang Quraisy yang dekat dengan kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib.
dikumpulkan di Safa oleh baginda Rasul. Beliau memanggil dengan panggilan hadis Imam Bukhari, ya Sabah. Itu panggilan ketika datang musuh yang ingin menyerbu sebuah perkampungan. Ya Sabah, ya Sabah. Rupanya semua pembesar-pembesar Quraisy datang. Keluarga-keluarga baginda Rasul datang. Wa ma ana fikum, siapa aku di antara kalian? Antal amin, kamu orang amin, terpercaya, shadiq, jujur, luar biasa. Kalau aku kabarkan di belakang wadi, di belakang lembah ini ada pasukan yang akan menyerbu kalian, kamu percaya tidak? Percaya. Kamu tidak pernah berbohong. Wa ana basyirun nadhir, aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. Basyir, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tabban laka, bangun. Abu Lahab mengatakan, celaka kamu. Al-hada jama'atana, apa untuk ini engkau kumpulkan kami? Turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Di sini ada mukjizat. Abu Lahab sudah divonis celaka dan masuk neraka dari tahun 4 setelah kenabian. Perang Badar Abu Lahab masih hidup. Setelah itu baru beliau mati dalam kondisi kesakitan. Mukjizat Allah mengatakan sudah Allah hukumi Abu Lahab ini akan mati kafir. Ini mukjizat. Kalau tidak, Abu Lahab bisa mendakwakan Muhammad, aku sudah beriman. Artinya firman Allah tadi dusta. Muhammad, aku sudah beriman. Tadi Allah mengatakan celaka tanganku, itu dusta itu. Aku sudah muslim. Tapi tidak pernah sekalipun Abu Lahab mendakwakan demikian. Allah sudah menghukumi Abu Lahab celaka. Wa imra'atu hammalatal khatab, dan istrinya Ummu Jamil itu pembawa kayu bakar, celaka. Anda bisa menggunakan logika. Kenapa Abu Lahab tidak datang untuk membatalkan kebenaran risalah dan Qur'annya Muhammad? Muhammad, aku sudah muslim, istriku sudah muslimah, jadi firman itu batal, itu harus dimansuh. Tapi Allah mengatakan tidak. Ini ketentuan Allah yang sudah pasti. Allah sudah menghukumi. Celaka dia. Mulai dakwah jahriyah 10 tahun. Dakwah jahriyah ini akan muncul konflik dalam masyarakat ke situ, akan muncul berbagai macam kezaliman, penganiayaan terhadap diri baginda Rasul dan juga untuk para sahabat-sahabatnya, terutama sahabat-sahabatnya dari kalangan bawah. Berbagai macam azab pernah mereka rasakan. Khabbab bin Aras itu tukang besi. Beliau dibakar besinya, dijadikan pedang, dan tiba-tiba ketika majikannya tahu dia sudah muslim, pedang besi panas itu diletakkan di punggungnya Khabbab. Sampai hari wafatnya masih tersisa bekas. Kita belum pernah demikian, Pak. Sedikit sunnah Rasul saja kita sudah berat sekali. Mereka mempertaruhkan ini, itu mereka bertahan sampai ajal mereka. Ummu Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal di kemal wajah dan tidak memgoyangkan mereka sedikit pun dari Islam. Ini kita merasa risih sedikit, tidak mau kita amalkan. Orang menertawakan sedikit, tidak mau kita berdakwah dan mengamalkan. Khabbab datang kepada baginda, ya Rasulullah, mata nasr, kapan kemenangan? Anda sering mengatakan akan datang kemenangan, kapan kemenangan? Ini azab yang kami rasakan setiap hari ini, kapan kemenangan? Rasul mengatakan, kenapa kalian belum bersama? Sudah demikian Rasul masih mengatakan, kenapa kalian tidak bersama? Umat sebelum kalian mempertahankan keimanan, bahkan mereka itu digergaji, dibelah menjadi 2 bagian, mereka masih tetap beriman. Kalian baru itu. Mata nasr, mata nasr. Ini sebanding dakwah jahriyah terang-terangan itu sebanding dengan penganiayaan. Ini kalau kita lihat dakwah jahriyah tahun ke-1 setelah kenabian sampai tahun ke-3 masuk Islam hampir 40 sekian para sahabat. Tahun ke-4 masuk Islamnya Hamzah. Ini sudah mulai Allah sudah mendesain kemenangan, sudah sedikit berpihak ke kaum muslimin. Pertama, Hamzah tahun ke-4 masih gemar mabuk-mabukan, pulang dari satu ladang Hamzah dengan membawa busur-busurnya. Rupanya di tempat yang lain di sisi Ka'bah, Rasul ketika tawaf, Abu Jahal meneriak dan mencaci baginda Rasul. Dicaci maki oleh Abu Jahal.
Hamzah pulang, datang wanita dari kaumnya yang mengatakan, Hamzah, ya Aba Ammar, wahai Abu Ammar, kalau tadi engkau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada anak pamanmu Muhammad, sungguh engkau tidak akan berhenti. Apa yang dia lakukan? Dia mencaci makinya. Di mana Abu Jahal? Rupanya Abu Jahal sedang duduk di sisi Ka'bah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Hamzah datang dengan busurnya dan memukul Abu Jahal hingga berdarah. Kabilah Makhzum, kabilahnya Abu Jahal bangkit ingin memukul Hamzah. Abu Jahal mengatakan, aku sudah mencaci maki anak pamannya. Bagaimana engkau mencaci maki anak pamanku sedangkan aku masih di atas agamanya? Padahal bohong. Himyah, kesukuan, kekeluargaan yang menjadikan mulutnya mengatakan, bagaimana engkau mencaci maki dia sedangkan aku di atas agamanya. Setelahnya beliau langsung jadi muslim dan penuh dengan ketaatan Hamzah. Tahun kelima, rupanya Allah membuka kembali tabir kemenangan, masuk Islamnya Umar bin Khattab. Cerita Islamnya Umar semua Anda mengetahui, tapi riwayatnya itu lemah, munqati'. Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih tentang riwayat bagaimana Umar itu masuk Islam. Cerita Sa'id bin Zaid yang merupakan suami dari Fatimah bintu Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Ketika Umar ingin keluar dengan kondisi padang itu sudah siap terhunus, kemudian satu pemuda dari kaumnya mengatakan, engkau mau membunuh Muhammad padahal dari keluargamu sudah menjadi pengikut Muhammad. Siapa dia? Fatimah. Pergi ke rumah Fatimah mendengar suara Al-Quran dan sempat memukul Fatimah dan keluar darah. Itu kisahnya lemah sekali. Bahkan hadisnya munqati'. Yang jelas Umar tahun 5 Hijriah masuk Islam. Yang sahih riwayat Musnad Imam Ahmad ketika masuk Islam, beliau bertanya, siapa pemuda di Quraisy ini? Kalau aku kabarkan sesuatu, kabar itu langsung tersebar untuk seluruh penduduk Quraisy. Ini kalau bahasa kita mungkin radio, pasti ada di masyarakat itu. Satu orang kalau kita kabarkan sesuatu, itu satu kampung langsung. Umar bertanya, siapa itu? Di Quraisy itu siapa? Kemudian mereka mengatakan, itu Jamil ibnu Ya'rab ini, Al-Jumahi. Mana Jumahi? Beliau mendatangi, kamu tahu kalau aku sudah berada di atas agama Muhammad. Orang ini radio tidak mendengar itu, langsung berdiri di sisi Ka'bah berteriak dengan suara paling keras, qad sabah Umar. Umar itu sudah menjadi anggota Sabiyah, yaitu agama-agama palsu. Umar mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Justru aku sudah muslim, sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bukan sahabat. Orang-orang Quraisy, pemuda-pemudanya disebutkan itu lebih dari 300. Langsung berusaha untuk membunuh dan memukul Umar, dan Umar berusaha untuk membela diri. 300. Sampai terbenam matahari, Umar dalam kondisi terkapar. 300 walaupun Umar tidak lawan 300. Itu yang sahih dari cerita Islamnya Umar. Apapun cerita Islamnya Umar, tahun ke-5 Hijriah Umar sudah Islam, datang kepada Rasulullah, nahnu ala haqqin aw ala al-batil. Kita di atas kebenaran atau kita di atas kebatilan? Kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau benar, kenapa sembunyi-sembunyi? Nahnu ala al-haqq, kita di atas kebenaran. Kalau itu kita keluar. Umar di saf belakang, Hamzah di saf paling depan, kemudian para sahabat yang lain di antaranya mengelilingi Ka'bah, bertawaf dan lain sebagainya. Itu Umar bin Khattab, maka dijuluki oleh baginda Rasul dengan Al-Faruq. Tahun ke-6, tahun ke-5 tersebut, saking beratnya azab yang diderita oleh para sahabat baginda Rasul mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama itu dari negeri kafir ke negeri kafir, tapi negeri kafir yang kedua lebih aman, lebih tenang, lebih bisa Anda melakukan ibadah. Kalau Anda di negeri kafir hari ini, Anda tidak bisa melakukan ibadah, Anda punya kemampuan, wajib untuk berhijrah ke negeri kafir yang lain yang bisa Anda tegakkan ibadah, dan lebih utama lagi ke negeri muslim. Itu yang dilakukan, hijrah ke Habasyah tahun ke-5. Hijrah ke Habasyah. Rupanya tidak berselang 3 bulan mereka ikut hijrah ke Habasyah, jumlah mereka 150 orang, termasuk Utsman di dalamnya, Abu Salamah dan istrinya. Mereka mendengar kabar kalau orang kafir Quraisy itu sudah jadi muslim. Tersebar isu,
bahaya isu dalam sejarah dan sampai hari ini masih bahaya. Jangan buat isu yang bukan-bukan. Tersebar isu Quraisy sudah masuk Islam, kita harus pulang lagi ke Mekah, kita sudah bisa beribadah. Semua mereka kembali. Rupanya yang benarnya Rasul suatu ketika diturunkan surat An-Najm. Beliau lagi sedang dalam kondisi sholat di depan Ka'bah. Ketika Allah menurunkan afara'aital Lata wal Uzza wal Manat wa thalithatal ukhra. Apakah engkau melihat bagaimana dengan Lata, Uzza, Manat? Rupanya syaitan iblis itu berteriak untuk orang-orang Quraisy yang di luar Ka'bah. Mereka mengatakan, lihat Muhammad sudah mendakwakan kalau Tuhan kalian benar. Ketika turun perintah sujud, orang kafir pun ikut sujud, kaum muslim sujud, kafir sujud. Tersebar kabar semuanya sudah masuk Islam karena sujud dengan Nabi. Padahal mereka disiarkan oleh syaitan kalau Rasul itu sudah mengikrarkan kebenaran Lata dan Uzza dan Manat. Pulang kaum Quraisy. Rupanya ketika pulang azabnya makin lebih dahsyat. Ada yang mati ketika diazab ketika itu. Kebanyakan mereka tidak bertahan sekian 1 bulan, mereka langsung beranjak bangkit kembali ingin pergi. Jumlah mereka ketika itu hampir 350-an yang untuk mengikuti hijrah. Yang kedua ke Habasyah. Termasuk diantaranya Abu Bakar sudah keluar bahkan mendekati pinggiran pantai dari laut Jeddah. Kemudian salah satu pemuka kaumnya mengatakan, engkau tidak layak untuk keluar dari Makkah. Aku menjamin. Abu Bakar tidak ikut hijrah Habasyah. Itu tahun ke-7. Tahun ke-7 itu tahun ke-6 Hijriah, hijrah yang kedua. Kita tahu di situ rupanya Quraisy mengutus Abdullah ibn Abi Umayyah dan Amr bin As. Amr bin As ketika itu masih kafir. Kita tahu Amr bin As itu cendekiawannya Arab. Diutus dengan banyak hadiah untuk menjumpai Najasyi. Najasyi itu bernama aslinya Ashama. Menjumpai Najasyi untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah dari kaum muslimin ke Mekah. Bawa hadiah banyak-banyak. Mereka menjumpai Najasyi, Najasyi memanggil kaum muslimin. Ketika itu mereka mendiskusikan apa yang harus kita bicarakan di depan Najasyi. Ja'far, pamannya baginda Rasul mengatakan, aku yang akan berbicara sesuai dengan kitab Allah. Najasyi punya sifat kata Rasul, Malikun Adil, Malik yang adil dan tidak menzalimi. Ja'far memulai, kami kaum dalam kondisi jahiliyah, suka menzalimi sesama kami, memakan harta yang haram, melakukan hal zina-zina yang haram, meminum minuman keras. Kemudian diutus dari kami Nabi dari kami yang mengharamkan, yang memerintahkan kami silaturahim. Ini Najasyi keluarga. Beliau mengatakan itu semuanya baik. Semuanya baik, semuanya baik. Beliau bersumpah mengatakan, aku tidak akan kembalikan mereka kepada kalian yang agama mereka lebih baik dibandingkan agama kalian. Hari yang kedua, Amr ibn al-As, cendekiawan Arab ketika itu masih kafir, beliau mengatakan, besok aku datangi sehingga Najasyi membunuh mereka semua. Abdullah ibn Umayyah mengatakan, mereka masih kerabat kita. Hari kedua datang mengatakan, ya Najasyi, apakah engkau tahu apa yang mereka katakan tentang Tuhanmu Isa? Mereka mengatakan Tuhanmu Isa itu cuma sebatas hamba Allah. Najasyi yang Nasrani tentunya kalimat ini sangat mengganggu Najasyi. Apa betul yang kalian katakan? Ja'far mengatakan, aku tidak berbicara kecuali dengan kalam Allah. Beliau membaca tentang kisahnya Maryam, tentang kisahnya Isa. Najasyi keluar air matanya, mengambil tongkatnya dan menggaris satu garis. Agamaku dan agamamu tidak keluar kecuali dari garis yang sama, dari ujung yang sama. Para pendeta-pendeta di sampingnya sudah mulai bertepuk tangan mengatakan, jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Najasyi ketika itu mengikrarkan Islamnya dalam kondisi tersembunyi. Gagal delegasi Quraisy dan kembali ke Mekah. Marah mereka karena sudah malu di luar kota Mekah. Mereka memaksakan kaum muslimin dengan azab-azab yang lebih dahsyat. Tahun ke-7 ini tahun paling sulit untuk baginda Rasul, Amul Hisar. Orang-orang Quraisy sepakat untuk memboikot keluarga baginda Rasul, Abdul Muttalib dan keluarga Hashim. Maka kalau kita mengatakan Ahlul Bait itu dua,
Hashim atau Muttalib. Dua ini kata baginda Rasul, baik di jahiliyah, baik dalam Islam, mereka tidak pernah mengkhianati Islam. Dibaikot sama-sama, ikut baikot. Abu Lahab yang pamannya baginda Rasul, beliau keluar dari pembaikotan dan beliau melepaskan diri. Aku tidak termasuk dari mereka. Dibaikot di kebunnya di Syi'bi Abi Thalib 3 tahun. Tidak boleh menikahkan putri-putri kalian dengan mereka. Tidak boleh menjual harta kalian kepada mereka. Tidak boleh melakukan hubungan sosial dengan mereka. 3 tahun tanpa makanan, kesulitan air. Mereka memakan daun-daun yang ada di kebunnya Abi Thalib 3 tahun. Ibnu Mas'ud mengisahkan, pernah suatu ketika aku di malam hari ingin membuang hajatku, ingin kencing. Tiba-tiba ketika ingin kencing, kencing itu jatuh kepada sesuatu yang keras. Beliau mengambilnya. Rupanya yang keras itu kulit binatang, kulit unta yang dulu sudah keras sekali. Itu diambil, dibersihkan, kemudian dimasak dan dimakan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada makanan. 3 tahun. 3 tahun dilalui oleh baginda Rasul, tidak ada makanan. Amal Hasan dibaikot. Itu pernah dirasakan oleh baginda Rasul, dirasakan oleh keluarga baginda Rasul. Kenapa mereka mencintai kita? Kenapa kita mencintai mereka? Kenapa kita menjadikan bapak dan orang tua kita itu tulusan untuk mereka? Mereka memakan daun-daun, bahkan sampai daun-daun yang ada di kebunnya Abu Thalib itu kehabisan. Tidak ada yang bisa mereka makan. Rupanya tahun ke-10 baikotnya selesai. Nanti kita berceritakan bagaimana selesainya baikot. Dan itu tahun berat untuk baginda Rasul. Tahun kesedihan. Abu Hasan, pamannya Abu Thalib, wafat setelah selesai baikot beberapa bulan. Rasul tidak pernah disakiti oleh orang Quraisy lebih sakit dibandingkan setelah wafat pamannya. Wafat paman baginda Rasul. 6 bulan selanjutnya wafat istri baginda Rasul yang tercinta Khadijah, Abu Hasan. Tahun kesedihan. Ikut-ikut itu berurutan. Pengikutnya disiksa, pengikutnya dihina, beliau dicaci, agamanya dicaci, kemudian mereka dibaikot, para sahabatnya harus hijrah. Kemudian muncul tahun kesedihan. Kesulitan-kesulitan ini tidak muncul kecuali akan terbit fajar kemenangan. Akan muncul matahari yang membawa kepada kemenangan. Rupanya di situ Allah mulai dengan langkah pertama. Allah ketika itu melakukan Isra Mi'raj untuk Rasulullah. Pelipur lara untuk baginda Rasul. Sebelumnya ada yang lebih pedih. Baginda Rasul berusaha untuk keluar Mekah pergi ke Taif. Rasul mencoba pergi ke Taif. Pergi ke Taif, berusaha untuk mencari 3 pembesar kota Taif yang bisa menerima agama Islam. Beliau menjumpai anak Amr ibn Umair, ada Abdul Layali, ada Mas'udnya. Selalu Rasul menjadikan target dakwah itu pembesarnya. Kalau mereka menerima dakwah itu akan lancar dan gampang. Rasul mendakwahkan, mereka semuanya menolak dan menertawakan. Yang satu di antara mereka mengatakan, tidak ada makhluk lain yang lebih baik darimu yang bisa dijadikan sebagai Rasul. Kenapa harus dirimu? Yang ketiga itu lebih cerdas, kata baginda Rasul mengatakan, kalau engkau Nabi, aku tidak berhak menghadirimu. Tapi kalau engkau pendusta, untuk apa aku berbicara dengan dia? Rasul mengatakan, kalau kalian tidak terima, jangan kalian rahasiakan pertemuan kita, jangan kabarkan kepada yang lain. Rupanya pembesar-pembesar itu mengumpulkan kaumnya, orang-orang bodoh dari kaumnya, orang-orang bawah dari kaumnya. Ini datang orang yang ingin menyesatkan kita, hendaknya kalian melempar dia di jalan-jalan. Mereka berbaris dengan batu-batu. Zaid bin Harithah menceritakan bagaimana kondisi Rasul. Rasul dalam kondisi berdarah. Zaid menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Keluar darah baginda Rasul. Bahkan beliau harus melalui jalan sempit sehingga beliau masuk ke dalam satu kebun kurma anak Rabi'ah, kebun anggur.
Anak Rabi'ah, dua anak Rabi'ah ini melihat kondisi Rasul yang dalam kondisi sudah terluka. Kasihan. Beliau mengatakan kepada budaknya yang seorang Nasrani dari Nainawa bernama Adas, wahai Adas, ambil kurma ini, berikan kedua orang Quraisy itu. Adas membawa, Rasul mengambil anggurnya, mengatakan Bismillah. Adas terkejut. Kalimat itu tidak pernah aku dengar di negeri kafir ini. Rasul bertanya, engkau dari mana? Aku dari Nainawa, dari kampung halamannya Yunus ibn Matta. Anda mengenal Yunus? Nabi Yunus. Yunus itu saudaraku, dia Nabi dan aku juga Nabi. Adas langsung mencium keningnya, mencium tangan dan kakinya baginda Rasul. Anak Rabi'ah marah, Adas, apa yang kau lakukan? Agamamu lebih baik dibandingkan agamanya. Tidak ada yang lebih baik di muka bumi ini melebihkan dirinya. Rasul pulang dari Taif, dakwahnya tidak diterima. Berurutan kesedihan, kesulitan. Rupanya di situ fajar kemenangan muncul. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail mengatakan, mau tidak dua gunung besar Mekah itu aku tenggelamkan kepada penduduk Taif. Rasul mengatakan jangan. La'allahu yakhruju min dhi'ri ahula ma yu'minu billah. Mudah-mudahan keluar dari sulbi mereka yang beriman kepada Allah. Kemarin saya katakan, anak itu dimulai bukan setelah kelahiran. Anak itu dimulai jauh ketika mereka masih di sulbi. Saya harap akan keluar dari sulbi mereka itu yang beriman kepada Allah. Dan kenyataan bagaimana Rasul penduduk Taif akan masuk Islam dan beriman. Dalam perjalanan pulangnya, rupanya baginda Rasul dengan Zaid bin Harisah membaca Al-Quran dan melakukan salat. Ada jin-jin yang mendengar bacaan baginda Rasul, mendengar bacaan baginda Rasul, dan mereka sedang mencari kenabian yang sudah disebutkan. Turun surah Al-Jin. Jadi baca surah Al-Jin, pulang dari sini baca surah Al-Jin. Surat Al-Jin itu 70% nilai ketauhidan. Cara beriman dengan takdir, cara mengimani Rasulullah, apa yang harus kita lakukan kepada ajaran Allah. Surat Al-Jin itu jadi motivasi besar. Anda membayangkan Anda manusia, jin lebih baik dibandingkan Anda. Mereka mengikrarkan semuanya keislaman dan mengikrarkan akan jadi nadir, pemberi peringatan kepada kaum-kaumnya dari jin. Maka saya mengatakan di sini dakwah. Walaupun sulit, walaupun tidak diterima, tapi tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Sulit, tidak diterima, pasti tidak sia-sia. Ada kebaikan di belakangnya. Yang masuk Islam justru dari jin. Kemudian ketika malam harinya, rupanya Rasul diangkat untuk Islam. Islam. Pelipur darah untuk baginda Rasul yang sudah melalui hari-hari sulit. Peristiwa sulit, Rasul diisrakan. Malam hari dalam kondisi tertidur, beliau dibangunkan, kemudian dibawa oleh Jibril ke sisi Ka'bah. Dekat dengan sumur Zam-Zam, Jibril kembali membelah dada baginda Rasul. Riwayat sahih 2 kali baginda Rasul dibelah dada. Ada yang mengatakan 3 kali ketika turun wahyu pertama, yang sahih 2 kali. Ketika di Wadi Bani Sa'ad, ketika tahun-tahun susuan baginda Rasul, dan ketika Isra Mi'raj. Beliau akan naik ke atas, akan menghadap Allah, tidak mungkin kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat suci. Dikeluarkan hatinya oleh Jibril dan kemudian dicuci dengan air Zam-Zam yang suci. Isra Mi'raj. Beliau dalam hadisnya mengatakan, diwakilkan kepada kuburak, dan dia hewan putih lebih tinggi dari keledai dan kecil dari bighar. Aku mengendarainya sehingga membawaku ke Baitul Maqdis, dan aku mengikat hewan itu di tempat para nabi sebelumnya mengikat hewan kendaraan mereka. Kemudian aku masuk dan salat 2 rakaat. Kemudian aku keluar dan Jibril memberikanku bejana dari khamar dan susu. Maka aku memilih bejana dari susu. Jibril berkata, engkau sudah memilih fitrah dan umatmu akan berada dalam fitrah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kemudian dinaikkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis itu ke Sidratul Muntaha.
Langit pertama menjumpai Adam alaihissalam, langit kedua menjumpai Isa dan Yahya, langit ketiga menjumpai Yusuf alaihissalam, langit keempat menjumpai Idris, kelima menjumpai Harun, keenam menjumpai Musa, ketujuh beliau menjumpai Ibrahim, kakek buyutnya dan kakek para nabi dan imam orang-orang ahli tauhid Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan kepada kita ketika itu salat 5 waktu. Pertama kali diwajibkan 50 waktu, turun berjumpa dengan Musa alaihissalam, artinya turun ke langit yang ke-6. Musa mengatakan umatmu tidak sanggup, minta dispensasi, minta keringanan, naik lagi minta dikurangi 5 sampai 5. Musa mengatakan umatmu tidak sanggup. Saya rasa betul itu ucapan Musa. 5 saja kita masih tidak sanggup. Musa mengatakan umatmu tidak sanggup. Rasul mengatakan aku malu menghadap Tuhanku kembali. Jadi sholat kita 5, sebelumnya itu cuma 2 sholat, di petang dan di sore hari. Kemudian dengan Isra Mi'raj jadi 5 sholat. Pahalanya dalam hadis yang sahih masih pahala 50 sholat. 50 diwajibkan, Allah ringankan jadi 5. Kalau anda tunaikan pahalanya 50. Isra Mi'raj. Besok harinya baginda Rasul duduk di sisi Ka'bah. Abu Jahal melihat baginda Rasul. Ada apa gerangan dengan dirinya? Rasul mengatakan, kalau aku kabarkan sesuatu, jangan engkau kabarkan kepada orang lain. Baik. Tadi malam aku dibawakan oleh Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Abu Jahal tertawa. Boleh tidak aku kabarkan kepada orang lain, supaya semua orang tahu kalau engkau sudah Islam ya Rasul? Boleh, kata baginda Rasul. Abu Jahal mengumpulkan, semuanya berkumpul di sisi Rasulullah. Ini mendakwakan tadi malam dibawa ke Baitul Maqdis. Semuanya tertawa. Abu Jahal bertanya, kalau kalian ke Syam, berapa waktu yang kalian butuhkan? 2 bulan. Ini tadi malam dan tadi malamnya sudah kembali lagi ke tempat kita. Aku sudah melihat Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Abu Jahal mengatakan, mana yang sudah pernah pergi melihat Baitul Maqdis? Coba engkau sifatkan Baitul Maqdis seperti apa? Apa benar yang engkau katakan itu Baitul Maqdis ataupun bukan? Kita datangnya cuma sekali, Pak, di malam hari, mana tahu kondisi Baitul Maqdis. Abu Jahal menantang, coba sifatkan seperti apa Baitul Maqdis. Rupanya Allah singkapkan, Allah nampakkan kepada baginda Rasul Baitul Maqdis. Rasul menceritakan Baitul Maqdis seperti ini. Yang mendengar dari orang Quraisy yang pernah melihat Baitul Maqdis mengatakan betul semua yang digambarkan oleh baginda Rasul. Kemudian Rasul menambah, tadi malam ketika dalam perjalanan ke pulang, ada beberapa kafilah Quraisy yang masih dalam perjalanan, yang barangkali nanti ketika matahari sudah terik mereka akan tiba di Makkah. Keluar orang-orang Quraisy menunggu sampai matahari terik. Ketika mereka ingin berpaling, rupanya kafilah itu sudah datang. Sadaqah Muhammad. Datang orang mengatakan kepada Abu Bakar, Muhammad mendakwakan dia sudah naik ke langit dan sudah kembali. Apakah engkau percaya? Kalau Muhammad yang mengatakan, pasti aku percaya. Dia mengatakan tiap pagi dan petang datang Nabi dari langit, datang Jibril dari langit mengabarkan kepadanya sesuatu, aku percaya, apalagi ini. Maka dinamakan dengan as-siddiq. Dari sini sudah mulai pelipur lara untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembalikan, kita lihat tahun ke-10 selesai kesedihan, selesai bekor, hijrah, dakwah ke Taif tertolak, kemudian muncul Isra Mi'raj. Tahun ke-11 baginda Rasul mengintai untuk mendakwahi kabilah-kabilah selain Quraisy. Ini tidak diterima, di sini sudah tidak mungkin lagi, di sini sudah berat. Akhirnya beliau menjumpai kabilah-kabilah luar. Kalau musim haji, semua kabilah yang datang beliau dekati. Kalian dari mana? Mau tidak mendengar dariku sesuatu? Orang-orang Quraisy sudah mengirim utusan-utusan di setiap pelosok Mekah. Kabarkan kepada jamaah haji, kabarkan kepada mereka orang datang ketika musim. Itu cuma pendusta, dia mendakwakan nabinya. Maka dikabarkan. Rasul kembali berdakwah. Mengajak Banu Hanifah, mereka ditolak. Mengajak orang lain, mereka ditolak. Tiba-tiba ada kafilah dari Ansar. Diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak engkau menerima? Orang-orang Ansar ini mengatakan, apa kalian lupa orang Yahudi sering mengancam kita di Madinah? Akan datang suatu saat Nabi, kami mengimaninya dan kami akan memerangi kalian. Akan membunuh kalian seperti orang-orang membunuh
Samud. Orang Ansar ini sering berbisik, ini nabinya. Jangan sampai orang Yahudi lebih cepat dibandingkan kita. Maka mereka langsung mengatakan, kami mendengar apa yang kau sampaikan. Dari situ muncul beberapa pemuka dari Ansar, dari orang Madinah yang masuk Islam. Ini nama yang barangkali jarang sekali kita dengar, Al-Abbas ibn Ubadah. Ini orang paling unik dalam sejarah baginda Rasul. Kalau orang lain gelarnya cuma satu, Muhajirin, atau gelarnya Ansar. Kalau orang ini punya dua gelar, Muhajir dan Ansar. Beliau Muhajir karena masuk Islam di awal-awal ketika Rasul mendakwahkan penduduk Madinah. Akhirnya beliau berhijrah. Beliau kebalik hijrahnya, dari Madinah berhijrah ke Makkah. Orang Madinah berhijrah ke Makkah, beliau menjadi Muhajir. Pulang lagi ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, beliau menjadi Ansar. Ini satu-satunya dalam sirah baginda Rasul, Al-Abbas ibn Ubadah. Beliau Muhajir, dan dari satu sisi yang lain beliau juga seorang Ansar. Itu tahun ke-11 Hijriah. Tahun 11 kenabian, tahun ke-12 kenabian, Rasul menunggu kembali jamaah dari Ansar. Di musim haji beliau berkumpul dengan jamaah Ansar. Di situ muncul Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Bunyi bai'atnya di situ bunyinya mengatakan, ta'alu bayu'ini, hendaknya kalian membai'atku, jangan buat syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan kalian bunuh anak kalian, jangan membuat kedustaan, jangan berbuat maksiat kepadaku. Tidak ada tuntutan perang di sana. Itu bai'at pertama. Cuma 12 dari Ansar yang membai'at baginda Rasul pada tahun ke-12 setelah kenabian. Rasul rupanya ketika mereka ingin kembali memutus satu sahabatnya yang paling mirip dengan baginda Rasul, Mus'ab ibn Umair. Kalau anda memutus utusan itu harus mewakili anda. Dari kepintarannya, dari keilmuannya, dari kecerdasannya, dari tampangnya. Ketika mereka melihat utusan anda, mereka tahu bagaimana anda. Maka Rasul mengutus bersama kafilah Ansar Mus'ab ibn Umair, pemuda yang masih belia, cerdas, anak dari keluarga kaya raya, meninggalkan segalanya hanya untuk beribadah dan berjihad dengan baginda Rasul. Wafat dalam kondisi ketika perang Uhud. Kakinya itu kalau ditutupi maka kepalanya itu akan nampak. Kepalanya kalau ditutupi kakinya akan nampak. Itu pemuda yang saleh yang dulu merupakan anak muwalla dalam sejarah, anak yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya, Mus'ab ibn Umair. Diutus Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Mus'ab yang masih muda itu mampu mendakwahi penduduk Madinah. Mau masuk tahun ke-13 setelah kenabian, hampir mayoritas Aus dan Khazraj ketika itu penduduk Yasrib Madinah masuk Islam. Maka tahun ke-13 muncul bai'at. Mereka datang membai'at baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini bai'at sudah naik satu level. Bunyi bai'atnya sudah naik. Sam'an wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Kalian harus taat baik dalam kondisi kalian sehat, dalam kondisi kalian gigih, ataupun dalam kondisi kalian malas. Al nafkah, kalian harus menafkahi dakwah baik dalam kondisi kalian lapang ataupun dalam kondisi kalian sulit. Amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Antansuruni idza qalintu ilaikum. Kalau aku berhijrah kepada kalian, kalian harus menjadi penolongku. Maka kita lihat itu bai'at ketika itu sudah ada, aku akan berhijrah dan di sana kalian harus menjadi penolongku. Kalian akan menjaga diriku sama seperti kalian menjaga anak istri kalian. Ini tidak ada perintah perang. Mereka cuma wajib menjaga baginda Rasul ketika Rasul di Madinah. Kalau bukan di Madinah, mereka tidak wajib menjaga baginda Rasul. Maka kita lihat nantinya ketika perang Badar, Rasul sudah keluar dari Madinah. Maka Rasul meminta pendapat orang Ansar, bagaimana pandangan kalian? Apa kita berperang? Orang Ansar diam. Rasul bertanya kembali, bagaimana pandangan kalian?
Sa'ad ibn Mu'adz ketika itu mati, ya Rasulullah, sepertinya yang Anda inginkan kami orang Ansar. Betul, kalian yang aku inginkan. Kalian membaiat kau ketika ke Madinah, tapi sekarang kita di luar Madinah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kemanapun engkau pergi, kami akan selalu bersamamu, membela. Baru baginda Rasul menerima untuk berperang dengan kafir Quraisy ketika Badar. Itu perjanjian baiatnya. Tahun 13 kenabian, 73 orang Madinah. Rupanya di penghujung kisah baiat, syaitan berteriak di belakang bukit Safa untuk penduduk Mekah. Itu orang Sabaun yang sudah sesat akan membunuh kalian. Maka di situ datang penduduk Mekah. Akhirnya baginda Rasul langsung wasiatkan untuk meninggalkan tempat. Alhamdulillah, dengan izin Allah mereka lolos dan kembali ke Madinah. Artinya ini fase paling dinantikan dalam sejarah sirah baginda Rasul. Ini paling urgen dalam sejarah baginda Rasul, hijrah. Fase paling menentukan. Di situ tegaknya Islam, tegaknya negara Islam, tegaknya syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna bihi." Allah sudah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat rumah yang kalian akan merasa aman. Saudara-saudara dari Ansar, rumah di Madinah yang kalian akan merasa aman. Dari Makkah mereka akan ke Madinah. Upaya Quraisy untuk menghalangi, mereka melakukan ancaman, kekerasan, menahan anak istri, merampok harta, semuanya dilakukan oleh orang Quraisy supaya mereka tidak berhijrah. Rupanya kita lihat ini 3 cuplikan sedikit dari hijrah, gelombang pertama hijrah. Abu Salamah, beliau hijrah dalam kondisi sembunyi, beliau mengorbankan anak dan istrinya Ummu Salamah. Hijrah itu butuh pengorbanan, bukan dalam kondisi lapang. Ustaz mau hijrah, tapi tunggu dulu Ustaz, jangan sekarang Ustaz. Tunggu dapat kerja baru, sudah mantap, sudah oke, insya Allah hijrah. Hijrah itu butuh pengorbanan. Mereka hijrah mengorbankan anak istri. Suhaib Ar-Rumi yang pertama Islam dari orang Romawi, pedagang yang sukses di kota Mekah. Ketika beliau hijrah, orang-orang Quraisy mengatakan, engkau datang dalam kondisi fakir, tiba-tiba mau keluar dari Mekah dalam kondisi membawa hartamu, tidak kami izinkan. Suhaib bertanya, kalau aku berikan semua hartaku, apakah engkau akan membiarkan aku pergi ke Madinah? Mereka mengatakan boleh. Ditinggalkan semuanya. Beliau meninggalkan, mengorbankan semua hartanya. Umar bin Khattab mengorbankan jiwanya. Beliau yang hijrah secara terang-terangan. Ketika mau hijrah, beliau menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba beliau menghampiri orang Quraisy yang sedang duduk di sisi Ka'bah. Siapa yang mau istrinya janda? Siapa yang mau anaknya yatim? Tunggu aku di belakang lembah sana. Ini bahaya gede. Langsung beliau beranjak pergi sendiri dan tidak ada orang yang mengikutinya. Anak saudara itu Umar. Beliau hijrah kondisi terang-terangan, tapi beliau mengorbankan jiwanya. Tiba fase yang paling menarik, itu hijrah baginda Rasul. Abu Bakar ingin hijrah. Ya Rasulullah, mereka sudah hijrah, aku mau hijrah. Rasul mengatakan, la'allallah yaj'alaka sahiban ya Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah memberikanmu sahabat untuk hijrah bersama. Abu Bakar terdiam. Besok datang, ya Rasulullah, kapan kita hijrah? Abu Bakar terdiam. Tiba-tiba di satu siang ketika matahari mau terik, seperti hari ini, seperti waktu ini, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di rumah. Ya Rasulullah, yang ada di rumah cuma putri-putriku dan mereka insya Allah aman. Rasul mengatakan, Allah sudah memberikan kita izin untuk hijrah. Sumpah ya Rasulullah, aku akan bersamamu ya Rasulullah. Naam ya Abu Bakar. Abu Bakar membawa semua hartanya yang berjumlah 6.000 dirham. Dibawa semuanya. Ketika sudah hijrah, rupanya bapaknya Abu Quhafah datang mengunjungi rumah Abu Bakar. Bapak kalian sudah pergi, apa yang dia tinggalkan? Asma, itu wanita yang belia dan sangat cerdas, mengambil tangan bapaknya, meletakkan di tempat perbendaharaan harta Abu Bakar. Setelah meletakkan batu-batuannya ditutupi kain. Suara gemercik uang, bapaknya mengatakan, alhamdulillah, ini bapak kamu meninggalkan banyak uang, tidak ada masalah dia pergi. Padahal semuanya dibawa oleh Abu Bakar. Supaya Rasulullah, aku akan bersamamu. Kalau kita lihat, ini jalur hijrah baginda Rasul. Kalau bahasa kita barangkali ini jalur kafilah, ini jalan raya di masa itu. Tapi jalur hijrah baginda Rasul kita lihat, beliau mengambil jalur lain yang jauh dari jalan raya.
Kadang-kala bertemu dengan jalan raya itu tergantung tingkat dan kondisi keamanan. Makin aman, makin dekat jalan raya. Makin tidak aman, beliau makin menjauhi. Kita perhatikan, ini Mekah, Madinah tentunya ke atas, tapi baginda Rasul bukan naik ke atas, tapi beliau turun ke bawah, ke selatan, ke Gua Thur. Jadi ini tipu muslihat baginda Rasul supaya selamat dari intayan orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita ke Madinah langsung ke atas, pasti mereka carinya ke atas, maka Rasul carinya ke bawah. 3 hari berdiam diri di Gua Thur. Masuk ke dalam gua, Abu Bakar yang pertama kali masuk mencari celah-celah gelap, memperhatikan keamanan gua. Kemudian Abu Bakar keluar mengatakan, ya Rasulullah, baru masuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hari di sini Rasul melakukan tipu muslihat dengan Abu Bakar yang sangat sempurna. Ini tokoh-tokoh hijrah. Ketika mau keluar, baginda Rasul memerintahkan Ali ibnu Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau. Ini hadisnya diperselisihkan. Ali mengambil burdah baginda Rasul yang berwarna hijau, tidur di selimutnya baginda Rasul. Kafir Quraisy sudah duduk di parlemennya Darun Nadwa. Kita akan membunuh Muhammad. Bagaimana cara kita membunuhnya? Semua kabilah mengirim pemudanya dengan pedang yang terhunus. Ketika Muhammad keluar, kalian dengan satu pedang membunuh Muhammad sehingga mereka tidak bisa menuntut qisas. Semua membunuh, masa yang membunuh, tidak mungkin mereka menuntut qisas. Mereka sudah berkumpul di rumah baginda Rasul. Mereka memperhatikan yang tidur, rupanya Ali. Rasul keluar, mereka sudah dalam kondisi terlelap. Allah tidurkan. Ada Abdullah, Abu Bakar. Ini semuanya peranan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak punya kebaikan dalam Islam kecuali hijrah, itu sudah cukup, Pak. Itu sudah cukup untuk Anda tidak mengkafirkan Abu Bakar dan untuk tidak mencela Abu Bakar. Kalau kebaikan beliau cuma satu dalam Islam, hijrah, itu sudah cukup. Apalagi kebaikan Abu Bakar itu tidak pernah berhenti di situ. Anaknya Abdullah ibnu Abu Bakar ini yang masih kecil, beliau utus setiap paginya untuk duduk dengan pemuka-pemuka Mekah. Duduk itu di forum-forum orang Mekah, dengar apa berita terbaru. Nanti pergi ke gua, kabarkan kemana mereka cari besok, kemana mereka pergi besok, kemana itu. Anak kecil, orang tidak ngeh ini anak kecil, mudrot itu. Rupanya anak kecil itu yang bolak-balik ke gua melaporkan. Rupanya ada Amir ibnu Fuhairis, ada Asma. Asma ini yang mengantar mensuplai makanan untuk bagian Rasul di gua. Suplai makanan. Kita perhatikan jejak langkah mereka, Abdullah dan Asma, pasti akan ada jejaknya di jalan-jalan di padang pasir menuju Gua Thur. Maka punya taktik lain, Abu Bakar mengutus satu budaknya, pengembalanya yang bernama Amir ibnu Fuhairis. Kalau mereka sudah pergi ke gua, Amir ibnu Fuhairis itu menuntun hewan-hewan ternaknya supaya jejak kakinya hilang. Detail sekali sudah Allah desain. Baginda Rasul dan Abu Bakar mendesain luar biasa. Kalau mereka sudah pergi ke gua, diikuti oleh Amir ibnu Fuhairis. Jejak langkah kaki mereka hilang. Mereka membawa kambing-kambing dan susunya bisa diminum oleh baginda Rasul dekat Abu Bakar. Setiap pergi itu yang terjadi. Sampai 3 hari mereka bertahan di Gua Thur. Abdullah bin Urayq ini pembantu hijrah baginda Rasul, dan dia itu seorang kafir yang dibayar oleh Abu Bakar dengan 2 unta yang sehat yang besar sebagai upah untuk memandu baginda Rasul dan Abu Bakar ke Mekah. Boleh minta tolong dari orang kafir kalau itu kita butuhkan selama tidak berkaitan dengan agama kita. Boleh minta tolong. Untuk kemaslahatan dunia tidak masalah. Rasul membayar kafir, musyrik tapi tidak percaya, dibayar. Ini dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisahnya, banyak sekali kisahnya. Di situ orang-orang kafir Quraisy sudah berdiam di atas pintu gua, dan ketika itu rupanya Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau satu di antara mereka melihat kakinya, sungguh mereka akan melihat kita." Rasul mengatakan, "La tahzan ya Abu Bakar wa la takhaf." Jangan engkau khawatir, jangan takut. Allah bertiga dengan kita. Kita berdua, tapi Allah yang ketiganya. Kalau sudah dengan Allah, Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Ini kita kembali lagi, kita lihat rutenya. Pertama hijrah baginda Rasul itu tanggal 26 dari bulan Safar itu keluar, sampai 3 hari di Jabal Thur, artinya 1 Rabiul Awal beliau sudah berangkat ke Madinah. Sampai ke Madinah dalam riwayat itu pada
tanggal 8 Rabiul Awal. Satu riwayat lagi tanggal 11 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal beliau sudah sampai ke kota Kubah, ke Kubah dekat Madinah. Ini jalan yang dilalui oleh baginda Rasul. Ini nanti ada kisah Ummu Ma'bad, yaitu satu kemah yang ada di tengah padang pasir. Kemah Ummu Ma'bad, ketika Rasul bertanya, ada tidak susu yang bisa kami minum? Beliau mengatakan, kami tidak punya susu, yang ada cuma satu kambing dalam kondisi tidak bersusu. Baginda Rasul memegang tempat susunya dan kemudian mengeluarkan susu yang banyak yang diminum oleh baginda Rasul dengan Abu Bakar sampai kenyang dan disimpan oleh Ummu Ma'bad dan kembali keluarganya dalam kondisi kenyang. Itu kisah Ummu Ma'bad. Itu perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril bisa menerbangkan baginda Rasul dalam sekejap sampai ke Madinah. Tapi itu tidak diinginkan oleh Allah. Karena Allah ingin mengajarkan kita semuanya butuh proses dan sebab. Dan proses dan sebab itu yang mengajarkan kita. Ini dilakukan oleh Rasul. Sampai beliau sampai ke Madinah. Nah, kita tahu dalam perjalanannya rupanya Quraisy mempersiapkan 100 ekor unta dengan banyak dinar-dinar yang diberikan hadiah untuk siapa yang mendapat baginda Rasul. Tersebar kabar untuk seluruh kabilah-kabilah yang ada di antara padang pasir antara kota Madinah dan Mekah. Salah satu di antara pemuda tersebut ada yang bernama Suraqah ibnu Malik. Duduk bersama kaumnya, tiba-tiba dia melihat ada 3 orang. 3 orang itu Abdullah bin Uraikid, Abu Bakar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura dari kaumnya, pura-pura sakit, kembali ke rumahnya, tiba-tiba dia mengambil kendaraannya untuk mengejar Rasulullah. Kisahnya sahih. Dia mengejar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi setiap dia kejar, dia terjatuh, tersungkur kudanya. Kejar lagi, tersungkur kudanya. Kejar lagi, tersungkur kudanya. Kemudian baginda Rasul berhenti dan memanggilnya. Suraqah langsung memahami, ini bukan manusia biasa. Kuda sehat memang sudah dilatih, sudah disimpan untuk mengejar baginda Rasul. Tiba-tiba dia selalu dalam kondisi tersungkur. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa mengejar kami. Jangan lakukan, kembali saja. Sembunyikan apa yang engkau ketahui. Aku tidak akan mengapa-ngapakan. Ketika dia ingin berpaling, Rasul mengatakan, wahai Suraqah, maukah aku kabarkan kepadamu kalau kamu akan memakai 2 pergelangan tangan milik Kisra dari emas. Anda bisa membayangkan kondisi takut dalam perjalanan, Anda sedang diintai, sedang dicari untuk dibunuh, tapi masih tempat untuk beroptimis. Suraqah, mau tidak aku kabarkan, tanganmu itu akan mengenakan 2 pergelangan tangan milik Kisra yang terbuat dari emas. Suraqah pulang, berlalu bertahun-tahun, wafat Rasul, wafat Abu Bakar. Tiba-tiba di zaman Khalifah Umar, kaum muslimin bisa menaklukkan Persia. Perbendaharaan Kisra itu semuanya dibawa ke Madinah. Ketika Umar melihat pergelangan tangan Kisra yang dari emas, beliau langsung teringat kepada Suraqah. Panggil Suraqah. Suraqah di tengah padang pasir, dalam kondisi berdebu, dibawa ke Madinah. Ada apa wahai Umar? Masih ingatkah engkau dengan pernyataan baginda Rasul, tanganmu itu akan mengenakan 2 pergelangan tangan Kisra? Masih wahai Umar, ini pergelangan tangan Kisra kenakan, dipakai oleh Suraqah. Baju Kisra dipakai oleh Suraqah, mahkota dipakai oleh Suraqah. Umar tertawa mengatakan, lihat orang Badui memakai pergelangan Kisra. Ini orang tadi masih berdebu-debu, sekarang sudah pakai baju mahkotanya Kisra. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul itu terbukti. Optimis walaupun kondisi sulit. Anda dikejar, Rasul masih sempat memberikan kabar gembira. Perang Khandaq sulit sekali, Madinah sudah dikepung. Mereka mendapatkan batu besar yang tidak mungkin bisa dipecah. Kemudian Rasul datang mengambil palu yang besar. Setiap beliau memukul, beliau mengatakan, Allah sudah membuka Persia. Memukul kedua, Rasul mengatakan, Allah sudah membuka kerajaan Romawi. Memukul ketiga, Rasul mengatakan, Allah sudah membuka kerajaan Yaman. Sulit, tapi selalu memotivasi diri. Ini karena masalah kita ini masalah mentalitas. Masalah mentalitas. Yang fakir, dia mentalnya fakir, maka tidak akan pernah jadi kaya. Mentalitas. Yang bodoh memang mentalnya bodoh, maka tidak pernah berusaha untuk jadi alim dan pintar. Masalah mentalitas.
Rasul dalam kondisi sulit beliau memotivasi dirinya. Ini kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin kita berikan sedikit waktu, ada 3 menit lagi untuk apa kita patut kita diskusikan. Kemarin ada beberapa pertanyaan belum sempat kita bahas. Allah Ta'ala.